Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar, amin. Selamat datang di babak baru dalam saga sepak bola King Indonesia. Bayangkan, kamu adalah kapten kapal luar angkasa, berlayar melintasi galaksi yang penuh dengan bintang-bintang raksasa. Kali ini, kapalmu yang disebut Timnas King Indonesia harus melawan kekuatan-kekuatan galaksi dari dunia sepak bola di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, ini bukan sembarang petualangan. Ini adalah perjalanan epik menuju bintang, dan meski lawan kita adalah tim-tim yang berkilau seperti bintang di langit, kita tidak hanya siap, kita bersinar. Ketika drawing dilakukan, kami dihadapkan dengan daftar lawan yang seperti diciptakan untuk membuat mimpi buruk setiap pelatih. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sebuah grup yang terdengar seperti namanya diambil dari buku petunjuk bagaimana cara menghancurkan tim underdog dalam satu gerakan. Namun, jangan biarkan nama-nama besar ini membuatmu berpikir bahwa kita hanya akan menjadi penonton di tepi arena. Sebaliknya, anggaplah ini sebagai undangan ke pesta bintang, dan Garuda sudah siap menunjukkan gerakannya di panggung terbesar. Jepang dengan sebutan Samurai Biru dan peringkat 17 FIFA adalah seperti bos terakhir dalam game RPG. Mereka mungkin sudah mencicipi Piala Dunia 7 kali, berperang melawan titan-titan sepak bola seperti Spanyol dan Jerman, tetapi bukan berarti mereka tak bisa ditaklukkan. Bayangkan jika kita mengatur strategi permainan mereka seperti puzzle yang tersisa satu potong di belakang. Kita hanya perlu menemukan cara untuk mencocokkannya. Lagi pula, di dunia sepak bola, keajaiban selalu bisa terjadi. Dan siapa tahu, mungkin kali ini Garuda akan menjadi pahlawan yang memecahkan kode kemenangan. Australia, si Socceroos, mungkin telah 6 kali menjejakkan kaki di Piala Dunia, tetapi jangan lupakan bahwa mereka pun baru saja mengalami hasil imbang dengan kita. Dalam pertandingan sengit di lapangan, kita mungkin terlihat seperti David melawan Goliat, tetapi dalam dunia sepak bola, David kadang-kadang menggunakan ketepatan dan keberanian untuk mengalahkan raksasa. Dan meskipun mereka mungkin melihat kita sebagai saingan, hasil imbang kita menunjukkan bahwa kita sudah siap berlari seiring dengan langkah mereka. Arab Saudi, si Raja Padang Pasir, memiliki 6 penampilan Piala Dunia dan baru-baru ini mengejutkan dunia dengan mengalahkan Argentina. Namun, seperti halnya setiap pahlawan yang harus menghadapi ujian berat, mereka pun bisa terluka. Dan meskipun Arab Saudi adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh, kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bersaing dan bahkan meraih hasil imbang dengan mereka. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang meraih kemenangan, langkah demi langkah. Bahrain mungkin tidak memiliki jejak panjang di Piala Dunia, tetapi mereka tetap harus diperhitungkan. Meskipun mereka pernah mempermalukan kita dengan skor 10-0 di masa lalu, kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Kini, Garuda tidak lagi terbang dengan sayap patah, tetapi dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara untuk membuktikan bahwa kita bukan lagi tim yang mudah ditaklukkan. Cina, meskipun hanya memiliki 1 penampilan di Piala Dunia, juga siap untuk bangkit. Dengan semangat yang membara dan ambisi yang tinggi, mereka adalah lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, dengan persiapan matang dan strategi jitu, kita siap menghadapi tantangan ini dan membuktikan bahwa Garuda adalah tim yang layak untuk terbang tinggi. Yo, gengs, dengerin nih, momen epik udah di depan mata. Timnas King Indonesia udah siap terbang ke angkasa dan menghadapi tantangan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai petualangan gila ini, gue punya satu permintaan kecil buat kalian semua. Udah klik tombol like belum? Serius deh, jempol kamu itu lebih dari sekadar gambar tangan. Itu adalah tiket ajaib yang bikin Garuda kita terbang lebih tinggi. Gengs, bayangkan ini.
Kita melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Semua tim yang udah berpengalaman di panggung sepak bola dunia. Ini seperti kita diundang ke pesta VIP dan kita datang dengan gaya. Tapi tenang, meskipun lawan kita bintang-bintang besar, kita punya satu rahasia yang bisa bikin Garuda lolos ke Piala Dunia. Dan rahasianya itu, ya, dukungan dari kamu semua. Jadi brosis, jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe sekarang juga supaya kamu nggak melewatkan drama, aksi, dan keajaiban Garuda di lapangan. Gue janji, ini gratis dan nggak bakal bikin dompet kamu kering. Malah, ini bisa bikin mood kamu on fire dan siap nonton setiap pertandingan dengan semangat yang membara. Kita bakal seru-seruan bareng, ngelihat setiap momen bersejarah, dan mungkin nulis cerita baru di sejarah sepak bola. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman kamu, biar mereka juga ikutan merasakan getaran optimis kita, ikut teriak, dan dukung Garuda bareng-bareng. Jangan sampai gua udah cetak gol duluan, baru kamu subscribe, ya. Di History Maker, kita nggak cuma nonton pertandingan, kita bikin sejarah bareng. Kita jadi saksi setiap detik yang penuh drama dan kejutan. Jadi, ayo gengs. Dengan dukungan kamu, Garuda pasti bisa menembus langit dan lolos ke Piala Dunia 2026. Yuk, klik like, subscribe, dan share sekarang juga. Bergabunglah dengan tim yang nggak pernah ketinggalan berita seru dan siap menyaksikan Garuda terbang tinggi. Let's make history together, karena di History Maker, kita nggak cuma bikin cerita, kita bikin legenda. Oke, mari kita lanjutkan profil lawan-lawan King Indonesia yang akan kita bantai. 1. Jepang, samurai biru yang sudah lupa. Rasanya tak main di Piala Dunia. Mari kita mulai dengan sang pemuncak kelas berat. Jepang, negara yang setiap kali ada turnamen besar seperti Piala Dunia, sudah tidak lagi bingung mencari paspor. Dengan peringkat 17 FIFA dan segudang pengalaman, mereka sudah seperti senpai di panggung Piala Dunia. Sementara Indonesia, kita bahkan belum masuk dojo, apalagi latihan sparring. Jepang ini bukan sembarang tim. Mereka bukan cuma tim Asia yang sok-sokan mau main di Piala Dunia. Mereka sudah nyaman di sana. Dalam 7 kali partisipasi, mereka sudah sempat memalukan Spanyol dan Jerman, 2 raksasa Eropa, di Piala Dunia 2022. Bayangkan, ini seperti anak SMA ngalahin dosennya sendiri di kelas fisika sambil jongkok main gasing. Tapi, meski begitu, Kroasia berhasil mematahkan semangat mereka di babak 16 besar melalui adu penalti. Jadi bagi Indonesia, mungkin kita bisa berdoa agar Jepang kembali sial. Siapa tahu tiba-tiba kiper mereka terjebak macet di jalan tol. Namun, dengan semua humor hiperbola ini, fakta bahwa Jepang adalah tim paling siap dan terstruktur tidak bisa dipungkiri. Mereka punya visi jelas, eksekusi matang, dan kalau bicara soal mentalitas mereka baja. Disinilah tantangan terbesar bagi King Indonesia, bagaimana menghadapi tim yang seakan sudah lahir dengan bola di kakinya. 2. Australia, Socceroos yang mungkin sudah hafal. King Indonesia di luar kepala selanjutnya ada Socceroos, atau lebih dikenal sebagai Australia, tim yang punya julukan yang terdengar seperti karakter dari film kartun. Tapi jangan salah, mereka adalah tim yang serius dan punya rekam jejak mematikan. Ranking 23 FIFA adalah bukti bahwa mereka bukan hanya jago kandang, tapi juga langganan Piala Dunia. Jangan lupakan, mereka sudah 6 kali mentas di sana, bahkan mencapai babak 16 besar di beberapa kesempatan. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Australia di kualifikasi Round 3 Grup C Zona Asia Australia berhasil menahan imbang King Indonesia. Kalau ini film, mungkin judulnya adalah agak lain kanguru keberuntungannya. Dalam kualifikasi ini, mereka akan menjadi salah satu tim paling sulit dikalahkan. Socceroos adalah tim yang bisa beradaptasi dengan gaya permainan apapun, seperti bunglon yang bisa berubah warna tergantung cuaca. Indonesia,
Kita butuh lebih dari sekadar harapan. Kita butuh strategi licin, seperti mengajarkan kanguru cara menari di atas air. 3. Arab Saudi, si raja padang pasir yang tak lagi cuma ngandalin minyak Arab Saudi, tim yang sering dipandang sebelah mata tapi tidak pernah habis tenaganya. Tim ini mungkin berada di peringkat 56 FIFA, tetapi pengalaman mereka dalam 6 kali penampilan di Piala Dunia tidak bisa dianggap enteng. Mereka adalah tim yang bisa mengejutkan siapa saja, termasuk ketika mereka membuat geger dunia dengan menundukkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Ya, Argentina juara dunia. Itu seperti memenangkan lotre, hanya saja Arab Saudi tidak sedang bercanda. Arab Saudi ini ibarat harimau di balik semak-semak. Mereka bisa terlihat jinak, tapi begitu kamu mendekat, gigitan mereka mematikan. Permainan fisik yang kuat dengan penyerang cepat yang siap mengeksploitasi setiap celah membuat mereka jadi lawan yang sulit untuk diatasi. Apalagi mereka sudah punya pengalaman menghadapi tim-tim kelas dunia, tidak terkecuali Indonesia, yang mungkin di mata mereka masih seperti sekumpulan anak yang baru belajar bermain di pasir. Tapi hey, bukankah kita bisa belajar dari mereka? Jika Arab Saudi bisa menaklukkan Argentina, mungkin King Indonesia bisa setidaknya membuat mereka berkeringat. Siapa tahu, Garuda bisa terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. 4. Bahrain, lupa caranya ke Piala Dunia, tapi tetap jadi pembunuh raksasa selanjutnya ada Bahrain. Mereka memang tim yang belum pernah mencicipi indahnya Piala Dunia, tetapi mereka adalah tim yang suka bermain tanpa beban. Ranking FIFA mereka 81, memang tidak setinggi Jepang atau Australia, tetapi jangan lengah. Pada 2012, mereka pernah mempermalukan King Indonesia dengan skor 10-0. Ya, itu bukan salah ketik. 10-0 itu sudah seperti skor pertandingan bola basket, bukan sepak bola. Bahrain ini ibarat si kuda hitam yang datang tanpa banyak bicara, tetapi ketika pertandingan dimulai, mereka bisa tiba-tiba berubah menjadi monster yang siap menghancurkan siapapun. Mereka adalah tim yang sangat disiplin dalam pertahanan dan tahu kapan harus menyerang dengan tajam. Sementara King Indonesia, jika tidak berhati-hati, kita bisa terjebak lagi dalam mimpi buruk masa lalu. Namun, mungkin ada secercah harapan. Sejak kekalahan memalukan itu, King Indonesia telah banyak berubah, terutama di bawah arahan Shin Tae-yong. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa kita bukan lagi tim yang bisa dipermalukan dengan mudah. 5. Cina, negeri tirai bambu yang sedang berusaha kembali ke puncak terakhir, China. Tim ini mungkin berada di peringkat 79 FIFA, tetapi jangan terkecoh dengan angka tersebut. Sepak bola Cina sedang dalam fase kebangkitan dan mereka berambisi besar untuk kembali bersaing di level tertinggi. Dalam kualifikasi ini, mereka datang dengan skuad muda yang lapar akan kemenangan dan mereka tentu tidak ingin menjadi penggembira saja. Cina memang belum punya sejarah panjang di Piala Dunia, hanya 1 kali tampil pada 2002. Tapi seperti halnya negara mereka yang terus berkembang di segala bidang, sepak bola mereka juga terus menanjak. Ini seperti naga yang sedang bangun dari tidurnya, dan Indonesia harus bersiap-siap untuk menghadapinya. 5 tim di grup C adalah raksasa dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tetapi di balik semua hiperbola ini, kita tahu bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Dan King Indonesia, meski dalam banyak hal dianggap underdog, bisa menjadi cerita Cinderella yang berakhir indah jika persiapan matang, strategi tepat, dan semangat juang tiada henti diterapkan di lapangan. Ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana Garuda terbang melawan badai. Siapa tahu, mungkin kali ini keberuntungan akan berpihak pada kita. Dan yakinlah 5 tim itu akan kita kalahkan dan King Indonesia melenggang ke World Cup 2026. Alright brosis, kalau cerita seru kali ini bikin kamu ngakak, kesel, atau malah bikin kamu merasa nostalgia,
dengan kejadian-kejadian epik, jangan lupa untuk like video ini. Komen di bawah, apakah kamu tim optimis King Indonesia lolos World Cup 2026 atau optimis banget? Dan kasih tahu kita juga momen atau kejadian kontroversial apalagi yang harus kita ulas di channel ini. Kita tunggu pendapat dan usulan kamu. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe ke History Maker, tempat di mana kita ngebahas sejarah dengan cara yang bikin kamu tetap terjaga dan bersemangat. Tekan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru yang bakal bikin kamu ketawa dan terinspirasi. Kalau kamu suka dengan konten kita, share ke teman-teman kamu supaya kita semua bisa nonton dan nostalgia bareng. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo jadi bagian dari History Maker, karena sejarah itu harus diceritakan dengan gaya yang keren dan penuh optimisme. Ingat, Garuda kita bakal terbang ke Piala Dunia. Ketik amin di komentar biar doa kita bareng-bareng terkabul dan Indonesia lolos.